Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kiamat merupakan sebuah kepastian. Tidak hanya Islam yang meyakini hari akhir, tetapi juga beberapa agama lainnya. Kiamat akan selalu ditandai dengan beberapa peristiwa menjelang hari kehancuran alam semesta tersebut. Akhir zaman seringkali digambarkan sebagai suatu masa yang diwarnai oleh kesusahan, peperangan, dan konflik kemanusiaan hingga datangnya Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal. Berikut tanda-tanda kiamat yang dipercaya oleh kaum Yahudi dan Syiah. Menurut kepercayaan Yahudi, menurut tradisi Yahudi, mereka yang hidup pada akhir zaman akan menyaksikan dikumpulkannya orang-orang Yahudi di pembuangan ke Israel yang ada secara geografis. Dikalahkannya semua musuh Israel, pembangunan Kenisa di Yerusalem, dan dipulihkannya kembali persembahan kurban dan ibadah di Kenisa. Kebangkitan orang mati, Tehiyat HaMeitim. Pada suatu saat, Mesias Yahudi akan menjadi Raja Israel. Ia akan memisah-misahkan orang-orang Yahudi di Israel menurut bagian-bagian wilayah sukunya yang asli di negeri Israel. Pada masa ini, Gog, Raja Magog akan menyerang Israel. Siapa Gog dan negara Magog itu tidak diketahui. Magog akan bertempur dalam suatu pertempuran hebat yang mengakibatkan jauh korban yang lebih besar, tetapi Allah akan ikut campur dan menyelamatkan orang-orang Yahudi. Ini adalah pertempuran yang dirujuk sebagai Armageddon. Setelah memusnahkan musuh-musuh terakhir ini untuk selama-lamanya, Tuhan umat Yahudi akan mengenyahkan semua kejahatan dari keberadaan manusia. Setelah tahun 6000 dalam kalender Yahudi, milenium ke-7 adalah masa kesucian, ketenangan, kehidupan rohani, dan perdamaian di seluruh dunia yang disebut sebagai Olam Haba, dunia masa depan. Saat itu semua umat Yahudi akan mengenal Tuhan secara langsung. Menurut ajaran Syiah, mayoritas tokoh Syiah sepakat akan rincian kejadian-kejadian yang akan terjadi pada hari-hari terakhir. 1. Dajjal akan mengklaim dirinya sebagai juru selamat umat manusia dan bangsa-bangsa dari semua agama akan bersatu di bawah agamanya. 2. Akan terjadi pembunuhan-pembunuhan massal atas umat Syiah di Irak sekitar sungai Eufrat dan untuk kepala mereka akan disediakan hadiah uang meskipun mereka bukan penjahat. 3. Akan terjadi pemberontakan oleh seorang Yamani yang akan dikalahkan dalam usahanya itu. 4. Imam Mahdi akan muncul kembali dan menyampaikan khutbahnya di Ka'bah dan akan mengumpulkan pasukan dengan 313 jenderal dan ribuan pengikut untuk mengalahkan Dajjal. 5. Seseorang yang bernama Sufyani, agamanya tidak disebutkan, meskipun ia adalah keturunan dari dinasti Umayyah yang telah berantakan dan keturunannya kemungkinan menyebar di Levant dan Spanyol atau Maroko selama 12 abad terakhir. Akan memimpin pasukan-pasukan dari Syuriah melintasi Irak ke Arab untuk mengalahkan pasukan-pasukan Mahdi bersama-sama dengan sekutu-sekutunya. 6. Imam Mahdi akan mendirikan kembali Islam yang sejati dan dunia akan menemukan perdamaian dan ketenangan. 7. Imam Mahdi akan berkuasa untuk suatu masa. 8. Kebangkitan manusia akan dimulai, sementara itu hari penghakiman akan dimulai. Sementara itu Islam sebagai agama yang lurus menyatakan bahwa kiamat akan segera tiba setelah turunnya Nabi Isa yang akan memberantas Dajjal. Lalu beliau akan mempersatukan umat manusia serta menjadikan semuanya beragama Islam dan menjadi imam salat. Tentunya berita ini merupakan berita besar yang mustahil luput dari uraian Al-Quran. Al-Masih versi Yahudi dan Nasrani. Keyakinan akan munculnya Al-Masih di akhir zaman ternyata juga diakui kaum Yahudi dan Nasrani. Namun tentu saja keyakinan mereka menyimpang dan berbeda dengan kebenaran Islam yang kemudian mewujud menjadi kekufuran terhadap Allah. Yahudi. Di antara akidah Yahudi, mereka meyakini kemunculan seseorang yang diklaim bakal mengembalikan kejayaan mereka, Al-Masih An-Muntadhar, yakni Al-Masih yang dinanti. Dalam keyakinan mereka, orang tersebut berasal dari keluarga Nabi Daud yang nantinya akan menundukkan umat, memperbudak mereka, dan mengembalikan kejayaan Yahudi.
serta berbagai keyakinan dan harapan yang dibumbui bermacam-macam kedustaan sebagaimana tertera dalam kitab Talmud mereka. Akidah ini terus mereka yakini hingga saat ini. Terbukti dengan tercantumnya hal ini dalam Protokolat Yahudi Zionis. Dirasat Fil Adian halaman 265, Bazlul Majhud 1-227. Nasrani. Orang-orang Nasrani juga meyakini akan munculnya Al-Masih di akhir zaman meskipun mereka telah meyakini kematiannya. Injil-injil mereka menyebut Isa disalib pada Jumat dini hari lalu meninggal pada sore harinya setelah menyeru, "Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau biarkan aku?" Selanjutnya pada malam itu diturunkan dari salib dan dimasukkan ke liang kubur malam itu juga serta terus di dalam kubur hingga malam Ahad. Esoknya pada hari Ahad, ketika orang-orang datang ke kuburannya ternyata kuburannya telah kosong. Dikatakan kepada mereka bahwa ia bangkit dari kuburnya, lantas tinggal bersama mereka selama 40 hari, lalu ia terangkat ke langit sementara mereka melihatnya. Demikian secara ringkas Injil-Injil mereka menyebut, sebuah keyakinan yang pasti bahwa Injil-Injil mereka telah mereka selewengkan, sehingga cerita semacam ini tidak bisa kita percayai. Terlebih yang jelas bertentangan dengan Al-Quran, yaitu penyebutan kematian Isa, penyaliban Isa, dan pembunuhan terhadapnya. Dari kisah tadi mereka meyakini akan kembalinya Isa di mana nantinya ia akan menghisap atau menghitung amal manusia, membalas mereka, serta mengumpulkan kembali orang-orang Nasrani. Dirasat Fil Adian halaman 264-283. Sementara itu Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa 3 umat menyepakati berita akan munculnya Al-Masih pembawa petunjuk dari keluarga Daud dan Al-Masih pembawa kesesatan. Dan mereka sepakat bahwa Al-Masih pembawa kesesatan belum muncul, tapi akan muncul. Mereka juga sepakat bahwa Al-Masih pembawa petunjuk akan datang. Lalu Muslimin dan Nasrani sepakat bahwa Al-Masih pembawa petunjuk adalah Isa bin Maryam, sementara Yahudi mengingkarinya dengan pengakuan mereka bahwa Al-Masih itu memang dari keturunan Daud. Dalam pengingkaran ini, mereka beralasan bahwa Al-Masih yang dijanjikan adalah yang seluruh manusia beriman kepadanya. Mereka beranggapan Al-Masih, Isa diutus dengan agama Nasrani, padahal itu adalah agama yang jelas salah. Karena itu, ketika muncul Al-Masih Ad-Dajjal, mereka pun mengikutinya. Maka keluarlah mengikutinya 70.000 Yahudi Asbahan yang memakai jubah hijau. Al-Jawab As-Sahih Liman Badala Dinal Masih 324 dinukil dari kitab Bazlul Majhud 1-262. Dari keterangan Ibnu Taimiyah di atas, kita bisa mengambil suatu bantahan terhadap sikap Yahudi yang mereka sebut Al-Masih Al-Muntazar itu sejatinya adalah Nabi Isa bin Maryam. Namun sejak diutusnya, mereka sudah mengingkarinya, bahkan melontarkan tuduhan-tuduhan keji, serta tuduhan kekafiran kepada Isa dan kepada ibunya, sebagaimana termaktub dalam kitab Talmud mereka. Sehingga mereka ketika turunnya Isa nanti di akhir zaman, akan menjadi musuh-musuh utama Nabi Isa. Maka terjadilah peristiwa terbunuhnya Al-Masih Ad-Dajjal, pembawa kesesatan oleh Al-Masih Ibnu Maryam, pembawa hidayah. Sebagaimana terjadi pula peperangan antara pengikut masing-masing Al-Masih. Lantas, Al-Masih apa yang dinanti Yahudi dengan segala harapan dan kesabaran mereka? Ternyata dia adalah Al-Masih Ad-Dajjal, sang pembawa kesesatan yang ternyata juga seorang Yahudi. Adapun keyakinan Nasrani, walaupun mereka sepakat dengan Muslimin bahwa yang dimaksud adalah Isa bin Maryam, namun pada perincian keyakinan mereka sangat jauh berbeda dan sangat bertolak belakang. Karena orang Nasrani meyakini Isa sebagai Tuhan dan nanti akan menghisap atau menghitung amalan manusia serta membalasi amalan mereka. Adapun Muslimin meyakini bahwa Isa naik sebagai manusia, demikian pula turun sebagai manusia, sebagaimana perincian di atas. Atas dasar keyakinan mereka itu, mereka sejatinya lebih dekat kepada Al-Masih Ad-Dajjal. Karena Dajjal nanti akan mengaku sebagai Tuhan dan akan membawa semacam surga dan neraka, menguji manusia dan membalas mereka. Sehingga bila seorang Nasrani tidak beriman akan kemanusiaan Al-Masih Ibnu Maryam, tentu ia akan menjadi pengikut Al-Masih Ad-Dajjal. Wallahu a'lam bishawab.
Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.